Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi di dalam pembelajaran PPKN bersama saya Bapak Ubaid Adinugroho. Adapun untuk materi pembelajaran pada kali ini kita akan membahas tentang dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks NKRI. Apa saja tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan 1 dan juga pertemuan kedua? Yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan tentang konsep, syarat, berdirinya, dan tujuan dari sebuah negara. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan dapat mengkategorikan bentuk-bentuk negara, yaitu kesatuan dan juga serikat. Kemudian yang ketiga, siswa dapat merinci karakteristik ataupun ciri-ciri dari bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang keempat, siswa diharapkan mampu untuk merinci ancaman terhadap persatuan dan kesatuan NKRI dari masa ke masa. Kemudian yang terakhir, siswa dapat mengevaluasi faktor-faktor penyebab munculnya ancaman terhadap persatuan dan kesatuan. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu konsep, syarat, dan tujuan berdirinya sebuah negara. Jika kita melihat secara etimologis ataupun dari asal katanya, pengertian dari negara itu diambil dari beberapa bahasa. Yang pertama bahasa Belanda dan juga Jerman yang diterjemahkan ke dalam kata stat. Kemudian dalam bahasa Perancis yaitu état, dalam bahasa Inggris state yang umum kita gunakan dan juga kita dengar ya sehari-hari. Kemudian bahasa Latin yaitu statum. Nah, itu adalah pengertian negara secara etimologis atau dari asal katanya. Nah, pengertian negara sendiri itu bisa ditinjau atau dimengerti dari dua sudut pandang atau dua sisi. Yang pertama adalah negara dimaknai sebagai sebuah organisasi teritorial suatu bangsa, dan negara dimaknai sebagai sebuah kekuasaan negara. Nah, kita akan mempelajari terkait apa perbedaan dari kedua sudut pandang tersebut. Yang pertama adalah negara sebagai organisasi teritorial suatu bangsa. Di sini ada beberapa pakar yang menyatakan, salah satunya adalah Harold Jelaski. Harold Jelaski menyatakan bahwa negara itu merupakan suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Jadi kalau kita melihat ataupun memahami pernyataan dari Harold Jelaski ini, bahwasanya negara itu merupakan sekumpulan ataupun terdiri atas individu-individu yang itu diintegrasikan. Diintegrasikan dalam hal ini adalah menyatu ya, atau menempati sebuah teritorial atau tempat tertentu. Nah, di mana di dalam komunitas masyarakat tersebut ada sekelompok orang ya ataupun masyarakat yang itu memang diberikan wewenang oleh negara untuk mengatur kelompok masyarakat yang hidup di wilayah tersebut. Nah, kewenangan tersebut bahkan bisa memaksa dan juga mengatur. Nah, kalau kita memahaminya, kelompok masyarakat tersebut itulah yang dinamakan dengan pemerintah. Jadi pemerintah itu merupakan sekelompok orang ya atau individu ataupun masyarakat yang itu memang diberikan kewenangan oleh negara ataupun undang-undang untuk melaksanakan terkait dengan urusan pemerintahan. Lalu yang kedua adalah menurut pendapatnya Sunarko. Sunarko menyatakan bahwa negara itu merupakan organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu, di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai sovereign atau kedaulatan. Jadi kalau Sunarko ini hampir sama dengan Harold Jelaski yang menekankan pada bahwa negara itu merupakan organisasi masyarakat, kumpulan masyarakat
yang menempati teritorial atau teritorial ataupun tempat tertentu begitu. Dan di dalamnya ada kekuasaan yang mengaturnya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kalau melihat negara itu sebagai organisasi teritorial, maka negara itu terdiri atas sekumpulan suatu masyarakat yang mendiami suatu teritorial atau daerah tertentu, di mana negara memiliki kekuasaan untuk mengatur masyarakatnya. Nah, kekuasaan tersebut yang diberikan kepada pemerintah. Sudut pandang yang kedua memaknai negara itu sebagai kekuasaan negara. Ada beberapa tokoh yang menyatakan hal tersebut. Yang pertama adalah Lockman. Nah, Lockman menyatakan bahwa negara itu merupakan organisasi kekuasaan yang bertujuan untuk mengatur masyarakat dengan kekuasaannya itu. Kemudian menurut Karl Marx bahwa negara adalah suatu kekuasaan bagi manusia atau penguasa untuk menindas manusia yang lain. Sedangkan menurut Lupis, negara itu merupakan sebuah organisasi masyarakat yang bertujuan untuk mengatur dan memelihara masyarakat tertentu dengan kekuasaannya. Nah, kesimpulannya apa? Jadi negara adalah kesatuan politis, wilayah dan masyarakat. Untuk menjamin kesatuan politis tersebut, maka dibutuhkan adanya aturan-aturan yang sifatnya mengikat bagi seluruh masyarakat, dan diperlukan juga pemimpin untuk memastikan agar negara dapat berjalan dengan baik. Jadi, kalau dari pendapat tersebut, sebetulnya negara itu merupakan sekumpulan masyarakat, tetapi juga merupakan kesatuan politis ya dari sebuah daerah-daerah yang ada di negara tersebut. Nah, untuk menjamin adanya kesatuan politis agar tidak terpecah-pecah baik masyarakat maupun daerahnya, maka dibutuhkan yang namanya aturan-aturan ataupun hukum ya di dalam mengatur kehidupan bermasyarakat maupun berbangsa. Nah, aturan tersebut itulah yang kemudian dibuat oleh pemimpin ataupun pemerintah. Dan pemerintah atau pemimpin tersebut juga yang mengatur berjalannya proses pemerintahan agar berjalan dengan baik. Kemudian kita akan membahas terkait dengan syarat atau unsur-unsur berdirinya sebuah negara. Jadi sebuah negara itu dapat diakui keberadaannya oleh negara lain sebagai sebuah negara yang merdeka atau berdaulat apabila memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang dipersyaratkan yang ditentukan oleh dunia internasional. Terkait dengan syarat ataupun unsurnya sudah diatur di dalam pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1993. Secara umum ada dua syarat atau unsur. Yang pertama adalah syarat faktual, tetapi ada juga yang mengatakan syarat konstitutif. Nah, syarat faktual ini adalah merupakan unsur ataupun syarat di mana negara itu dapat diamati secara fisik keberadaannya. Nah, jadi unsur atau syarat ini bisa dilihat ya secara mata atau ada wujudnya. Nah, apa saja syarat faktualnya? Yang pertama adalah adanya penduduk yang tetap atau permanent population. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa penduduk itu adalah benda ya, benda ataupun unsur dari sebuah negara yang itu bisa diamati secara fisik begitu. Kemudian yang kedua adalah definite territory atau wilayah yang pasti. Ini juga merupakan unsur atau syarat berdirinya negara di mana ini bisa diamati secara fisik begitu. Jadi kita bisa melihat apa saja batas-batas negara tersebut. Misalnya seperti batas secara darat, laut maupun udara. Kemudian yang ketiga adalah government atau pemerintahan yang berdaulat. Ini juga bisa kita amati secara fisik begitu, di mana dalam sebuah negara pasti memiliki yang namanya pemerintahan, baik itu pemerintahan eksekutif, legislatif maupun yudikatif.
Nah, ada juga yang menyatakan bahwa ini adalah merupakan syarat konstitutif. Nah, kenapa syarat konstitutif? Karena ini merupakan syarat dasar atau unsur dasar yang harus dipenuhi oleh sebuah negara. Jadi jika ketiga syarat ataupun unsur ini satu tidak dipenuhi, maka tidak bisa dikatakan bahwa negara itu merupakan negara yang merdeka ataupun negara yang berdaulat dan bisa diakui keberadaannya. Kemudian yang kedua adalah syarat real atau syarat deklaratif. Nah, syarat real atau syarat deklaratif ini merupakan sebuah unsur ataupun syarat yang itu tidak bisa diamati secara fisik gitu. Berbeda dengan syarat faktual ataupun syarat konstitutif. Karena syarat real atau deklaratif ini adalah sifatnya subjektif ya, karena ini bersifat pengakuan atau acknowledgement. Nah, apa itu? Yang pertama adalah a capacity to enter the relation with other states, yaitu kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Jadi, apabila sebuah negara itu mau diakui keberadaannya oleh negara lain, maka negara lain juga harus mengakui keberadaan dari negara tersebut. Ketika negara lain itu mengakui kemerdekaan dari sebuah negara dan negara tersebut bisa mengadakan yang namanya sebuah perjanjian ataupun hubungan diplomatik dengan negara lain. Nah, syarat real atau syarat deklaratif ini sebetulnya bukan merupakan syarat yang harus dipenuhi, ya, karena syarat yang harus dipenuhi adalah syarat secara konstitutif. Tetapi syarat real atau syarat deklaratif ini meskipun tidak wajib ataupun tidak harus dipenuhi, tetapi dalam prakteknya ini merupakan suatu hal yang sangat penting. Karena jika sebuah negara itu tidak diakui keberadaannya dan juga sebuah negara itu tidak bisa mengadakan hubungan dengan negara lain, maka lambat laun pasti negara tersebut pertama satu dia akan dikucilkan oleh negara lain, yang kedua dia akan mudah diserang oleh negara lain karena dia tidak memiliki persekutuan ataupun memiliki hubungan diplomatik dengan negara lain yang bisa menjaga dirinya ataupun mengadakan sebuah kesepakatan di dalam bidang militer. Dan kemudian yang ketiga adalah negara tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan di dalam negeri ketika negara tersebut mungkin kekurangan sumber daya alam begitu. Karena kan sebuah negara itu harus yang namanya mungkin melakukan impor ya, ataupun mendatangkan barang-barang dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Nah, jika tidak ada hubungan diplomatik, maka kegiatan ekspor dan impor itu tidak akan bisa terlaksana. Yang pertama adalah permanent population atau penduduk yang tetap. Jadi, manusia atau seseorang yang tinggal atau menetap di suatu tempat tertentu dalam wilayah negara itu disebut dengan penduduk. Nah, pengkategorian penduduk itu sendiri bisa dibagi dalam dua kategori. Yang pertama adalah penduduk warga negara dan juga penduduk bukan warga negara. Nah, penduduk warga negara itu adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kalau kita mengacu kepada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Jadi, seseorang yang dianggap sebagai warga negara Indonesia itu adalah warga atau penduduk ya yang tinggal di wilayah Indonesia ataupun bisa tinggal di luar negeri, tetapi statusnya itu telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi dengan kata lain, orang tersebut memiliki yang namanya kewarganegaraan Indonesia. Kalau penduduk Indonesia yang berkewarganegaraan Indonesia tinggal di Indonesia, berarti dia adalah penduduk Indonesia. Tetapi jika penduduk Indonesia yang berkewarganegaraan Indonesia tinggal di negara asing, dia disebut sebagai penduduk dari warga negara asing, tetapi statusnya adalah berkewarganegaraan Indonesia. Kemudian yang kedua adalah penduduk bukan warga negara. Ini merupakan seorang warga negara asing di mana mereka tinggal di sebuah negara yang bukan negara asalnya. Misalnya, ya ada seseorang yang berkewarganegaraan Amerika. Dia tinggal di Indonesia karena dia harus bekerja di Indonesia. Nah, dia disebut sebagai penduduk yang bukan warga negara.
Kemudian yang kedua adalah pembagian wilayah negara atau definite territory. Jadi teritori ataupun wilayah itu merupakan tempat ya bermukimnya atau tempat tinggalnya seseorang penduduk atau warga negara. Nah, suatu wilayah dapat dikatakan sebagai sesuatu yang pasti atau tetap dan tidak berubah apabila wilayah tersebut sudah mempunyai kejelasan batas-batas wilayahnya yang dituangkan melalui demarkasi dan juga delineasi batas wilayah. Jadi sebuah negara ya bisa dikatakan memiliki kedaulatan apabila negara tersebut itu memiliki yang namanya wilayah yang tetap. Artinya daerah tersebut itu tidak menjadi sengketa ya atau perebutan dengan negara lain dan juga adanya batas-batas atau demarkasi yang jelas ya. Misalnya seperti Indonesia yang memiliki wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke ya, dari barat ke timur, kemudian dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote dari utara dan ke selatan. Dan di daerah-daerah tersebut tentu ada yang namanya batas-batas wilayahnya. Misalnya Indonesia yang berbatasan dengan Malaysia di Pulau Kalimantan. Kemudian Indonesia yang berbatasan dengan Timor Leste di daerah NTT. Kemudian Indonesia yang berbatasan dengan Papua Nugini yang ada di daerah Papua. Ini adalah government atau pemerintahan yang berdaulat. Nah, pemerintah ini merupakan perwakilan negara untuk menjalankan kekuasaan negara demi tercapainya suatu tujuan negara. Nah, di mana pemerintah ini perannya sangat penting. Selain pemerintah itu memiliki tugas atau wewenang untuk membuat yang namanya sebuah produk hukum ya atau perundang-undangan, tetapi juga pemerintah ini memiliki kewenangan untuk menjalankan yang namanya pemerintahan. Nah, seperti yang sudah kalian pelajari ya di kelas 10, bahwasanya kita mengenal adanya pembagian kekuasaan atau division of power menurut teorinya Montesquieu. Secara umum ada 3, ada kekuasaan eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Eksekutif adalah kekuasaan pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan, di mana di dalamnya ada presiden, wakil presiden, dan juga menteri. Kemudian ada kekuasaan legislatif. Ini merupakan kekuasaan pemerintahan untuk membuat produk peraturan perundang-undangan berupa yang namanya undang-undang. Di mana kalau di Indonesia ini dipegang oleh DPR dan juga DPD kalau di tingkat pusat. Kemudian ada kekuasaan yudikatif. Ini merupakan kekuasaan di bidang peradilan. Di mana kalau di tingkat pusat diberikan kepada Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang terakhir ini adalah syarat deklaratif, yaitu kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Nah, hal ini bukanlah merupakan sebuah syarat ataupun unsur utama, tetapi tetap dianggap penting kalau ini menyangkut tentang hubungan bilateral maupun multilateral dengan negara lain. Nah, kenapa ini menjadi suatu hal yang penting? Pertama, satu, karena pengakuan dari negara lain itu sebagai syarat diterima secara penuh sebagai anggota dalam pergaulan antar bangsa. Jadi jika sebuah negara itu tidak diakui kedaulatannya dan juga keberadaannya, maka dia tidak bisa ya dianggap sebagai anggota di dalam pergaulan internasional. Kemudian yang kedua, negara baru dapat melakukan hubungan internasional atau dapat melaksanakan hubungan kerjasama dengan negara lain. Kemudian yang ketiga, negara baru dapat dikatakan sebagai international person atau pribadi internasional atau sebagai subjek hukum internasional. Nah, ini adalah 3 hal ya yang dianggap penting kenapa kedaulatan ataupun pengakuan dari negara lain itu penting bagi sebuah negara. Nah, syarat deklaratif itu sendiri ada 2, ada secara de facto dan juga de jure.
De facto itu diberikan kepada sebuah negara yang didasarkan atas kenyataan yang ada atau fakta yang sungguh-sungguh nyata tentang berdirinya suatu negara. Lalu yang kedua adalah secara de jure, adalah pengakuan berdasarkan pernyataan resmi menurut hukum internasional. Jadi kalau secara de facto itu adalah pengakuan sebuah negara terhadap negara lain yang didasarkan atas fakta-fakta, ya, atau kenyataan yang ada. Berarti ini merujuk kepada syarat-syarat konstitutif tadi, misalnya adanya wilayah, adanya pemerintahan, kemudian adanya penduduk gitu. Kalau syarat de jure ini lebih kepada pengakuan yang didasarkan atas pernyataan secara resmi, ya, oleh organisasi ataupun badan hukum internasional. Kalau di dunia, ya, ini berarti adalah PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jika sebuah negara itu tergabung dalam keanggotaan PBB, maka secara de jure atau secara hukum negara tersebut itu diakui keberadaannya. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan negara. Ya. Jadi secara umum tujuan negara itu dibagi menjadi dua. Ada tujuan negara secara teoritis dan tujuan negara secara konstitusional. Tujuan negara secara teoritis adalah tujuan negara yang didasarkan atas teori-teori, ya, atau pendapat-pendapat ahli yang ada. Gitu. Jadi jika kita melihat sebuah negara, ya, kita dapat menganalisis negara ini memiliki tujuan apa jika mengacu kepada teori yang disampaikan oleh para ahli. Kalau tujuan negara secara konstitusional adalah tujuan negara yang itu secara hukum tertuang di dalam konstitusi atau hukum dasar negara tersebut. Nah, kalau Indonesia ini berarti mengacu kepada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea yang keempat. Nah, kalau tujuan negara secara teoritis itu banyak, ya, ahli yang menyatakannya. Di sini saya mengutip 4 teori. Ya. Yang pertama adalah teori Montesquieu. Teori Montesquieu ini menyatakan bahwa negara memiliki tujuan untuk kemerdekaan dan kehidupan warga negara yang aman dan sentosa. Jadi kalau kita melihat teori Montesquieu ini, bahwasanya negara itu didirikan itu untuk menjamin kemerdekaan dan kesentosaan bagi masyarakatnya. Berbeda dengan teori Immanuel Kant yang menyatakan bahwa negara itu ada dengan tujuan untuk menegakkan hak dan juga kebebasan warga negaranya. Oleh karena itu, negara haruslah membentuk dan mempertahankan hukum untuk menjamin kedudukan hukum individu dalam masyarakat. Kalau Immanuel Kant ini menekankan kepada adanya kebebasan bagi individu, termasuk di dalam mendapatkan hak-haknya. Nah, agar hak-hak dari warga negara itu bisa dipenuhi dan juga dilindungi, maka perlu adanya hukum yang mengaturnya. Dan juga supaya ada yang namanya kesetaraan hukum di antara masyarakat. Kemudian teori menurut kaum sosialis. Nah, kalau kaum sosialis ini menyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan merata bagi setiap manusia. Kalau kita melihat teori dari kaum sosialis ini, hak-hak individu, ya, itu dihapuskan. Jadi seseorang itu tidak memiliki yang namanya kebebasan individu, tetapi yang ada adalah yang namanya hak secara komunal, hak secara bersama-sama gitu. Nah, sehingga menurut kaum sosialis ini, ya, hak individu itu harus dihapuskan, ya, atau ditekan. Karena yang ditekankan itu adalah pada hak pemerataan seluruh masyarakat gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan negara secara menurut kaum kapitalis, ya. Ini berbeda dengan kaum sosialis. Kalau kaum sosialis tadi hak-hak individu itu dihapuskan, yang ditekankan adalah hak-hak secara komunal atau bersama. Tetapi kalau menurut kaum kapitalis ini justru yang ditekankan itu adalah hak-hak secara individu, begitu. Nah, di mana kesejahteraan itu dapat dicapai melalui politik dengan sistem liberal dan juga persaingan bebas. Dan negara tidak boleh yang namanya membatasi hak dari individu. Jadi individu itu harus dijamin kebebasannya dan tidak boleh dibatasi.
Tetapi meskipun begitu, tetap ada batasannya sebetulnya ya di dalam teori dari kaum kapitalis ini. Batasannya apa? Batasannya adalah pertama satu, sepanjang itu tidak melanggar aturan hukum. Lalu yang kedua, sepanjang hak dari individu tersebut tidak melanggar hak dari orang lain. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian bentuk-bentuk negara. Nah, secara umum bentuk negara itu menurut teori modern itu ada dua, yaitu bentuk negara kesatuan dan bentuk negara serikat. Nah, apa sih bentuk negara kesatuan atau unitaris itu? Mengutip dari pendapatnya C.F. Strong, menyatakan bahwa negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional atau pusat. Jadi menurut teori dari negara kesatuan, bahwasanya hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintah di tingkat pusat, di mana kewenangan legislatif itu ada di pusat. Kalau di Indonesia berarti kita mengacu kepada lembaga DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian yang kedua, negara kesatuan itu adalah negara yang memiliki kemerdekaan dan kedaulatan, di mana dalam kekuasaannya hanya ada satu pemerintahan pusat yang mengatur seluruh daerah. Ini mengutip dari pendapatnya Kansil. Jadi, pada intinya adalah negara kesatuan itu hanya mengakui adanya satu pemerintahan, yaitu pemerintahan di tingkat pusat, di mana pemerintah pusat ini yang bertugas untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan baik di tingkat pusat dan juga di daerah. Pemerintahan pusat ini hanya ada satu kekuasaan eksekutif, ya, berarti itu presiden, ya, atau perdana menteri kalau itu mengandung sistem parlementer. Kemudian hanya ada satu yang namanya kekuasaan legislatif, yaitu di tingkat pusat dipegang oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, apa saja ciri-ciri dari negara kesatuan itu? Yang pertama adalah memiliki hanya satu undang-undang dasar. Kepala negaranya hanya satu, DPR dan Dewan negaranya hanya satu. Kemudian yang kedua, kedaulatan ke dalam dan keluar diserahkan kepada pusat untuk disetujui dan juga ditandatangani. Kemudian yang ketiga, berbagai macam masalah seperti justisi, ekonomi, politik, hankam, agama, kebijakan itu diatur oleh pemerintah pusat. Kemudian yang terakhir, dapat menggunakan dua alternatif, yaitu sentralisasi atau desentralisasi. Jadi di negara kesatuan ini, sebuah negara bisa memilih ya dua alternatif di dalam pengimplementasiannya, yaitu bisa sentralisasi atau desentralisasi. Kalau sentralisasi itu berarti merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan, di mana segala sesuatunya itu menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Jadi daerah-daerah ataupun provinsi, kabupaten atau kota itu kewenangannya itu mengacu kepada pemerintah pusat, di mana daerah itu tidak diberikan kewenangan untuk mengatur dan juga mengurus sendiri wilayahnya. Nah, kalau kita mengacu Indonesia, ya penggunaan sentralisasi ini begitu kentara pada masa pemerintahan Orde Baru, karena segala sesuatunya itu harus diatur oleh pemerintah pusat, sehingga coraknya sangat sentralistik sekali. Kemudian yang kedua adalah alternatif dalam bentuk desentralisasi. Kalau desentralisasi ini adalah pelimpahan urusan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah. Jadi pemerintah pusat itu dapat memberikan kewenangan ataupun juga kekuasaan kepada pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten atau kota untuk mengatur dan mengurus sendiri wilayahnya. Tetapi tetap di dalam koridor ataupun aturan-aturan yang sudah dibuat atau ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kemudian yang kedua adalah bentuk negara serikat. Sebenarnya kalau kita melihat ya secara sekilas, bentuk negara serikat dan juga bentuk negara kesatuan itu hampir sama, ya. Khususnya kalau bentuk negara kesatuan dengan alternatif desentralisasi, karena sama-sama adanya pelimpahan kewenangan atau kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah di bawahnya, gitu.
Tetapi ada dua hal sebetulnya yang sangat mencolok yang membedakan antara bentuk negara kesatuan dan juga serikat. Tetapi sebelum itu kita akan melihat dulu sebetulnya apa pengertian ataupun esensi dari bentuk negara serikat itu. Nah, kalau menurut Kansil, bentuk negara serikat itu adalah federasi, ya, merupakan gabungan daripada beberapa negara-negara bagian dari negara serikat itu. Atau secara sederhana kita dapat mengatakan adanya negara di dalam negara. Nah, lalu yang kedua, menurut Suryono, negara serikat atau federasi pada mulanya terdiri atas beberapa negara yang berdiri sendiri, kemudian negara-negara tersebut mengadakan ikatan kerjasama yang efektif, tetapi masih ingin mempunyai kewenangan yang dapat diurus sendiri. Jadi, kalau kita mengacu kepada dua pengertian tersebut, kita bisa melihat bahwasanya di dalam bentuk negara serikat itu ada dua negara, ya, secara umum, yaitu ada negara federal, ya, atau pemerintah di tingkat pusat, dan juga ada pemerintah di negara bagian. Nah, kan bisa lihat di situ ya, di situ ada peta dari negara United States of America, ya, atau Amerika Serikat. Amerika Serikat itu adalah negara yang menganut sistem serikat, ya, di mana di situ ada negara federal atau pemerintahan pusatnya yang berkedudukan di Washington DC, dan juga ada negara-negara bagian yang terdiri atas 50 negara bagian. Nah, apa saja ciri-cirinya? Yang pertama adalah satu, kepala negara langsung dipilih oleh rakyat. Jadi kepala negaranya yaitu bisa presiden atau perdana menteri itu dipilih langsung oleh rakyat. Ini hampir sama dengan bentuk negara kesatuan, sama-sama dipilih oleh rakyat untuk kepala negaranya. Kemudian negara bagian memiliki kekuasaan asli terhadap daerah sendiri, tetapi kedaulatan dipegang oleh kepala negara. Jadi kalau di ciri yang kedua ini, negara bagian itu memiliki kekuasaan sendiri untuk mengatur wilayahnya, tetapi kedaulatan, ya, terutama kedaulatan keluar yang berkaitan dengan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain itu dipegang oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah kepala negara. Kemudian yang ketiga, negara bagian berhak menyusun undang-undang sendiri, tetapi harus selaras dengan undang-undang pemerintah pusat. Nah, ini adalah perbedaan yang mencolok antara pemerintah negara serikat dan juga kesatuan. Kalau bentuk negara kesatuan, ya, daerah-daerah, ya, kalau di Indonesia kita menyebutnya provinsi, kabupaten atau kota, mereka tidak punya kewenangan untuk membentuk undang-undang, bahkan undang-undang dasar atau konstitusi. Tetapi mereka hanya mampu ataupun diberikan kewenangan untuk membuat sebuah produk hukum turunannya. Bisa berupa perda, ya, kabupaten, kota, provinsi, ataupun yang namanya peraturan kepala daerah. Tetapi berbeda dengan bentuk negara serikat. Kalau negara bagian di negara serikat itu mereka mempunyai kewenangan untuk membuat dan juga menyusun sebuah undang-undang, ya. Tetapi undang-undang ini tetap harus selaras atau sesuai dengan undang-undang federal yang ada di pemerintah pusat. Kemudian contoh yang keempat, ya, ciri-cirinya adalah pemerintah pusat memiliki kedaulatan bagi negara bagian terutama untuk urusan yang berkaitan dengan bagian luar. Sedangkan pada urusan dalam negara bagian, pemerintah pusat memiliki sebagian kedaulatan. Ada dua perbedaan mendasar antara negara kesatuan dan juga negara serikat yang disampaikan oleh Cronenberg. Di dalam negara serikat, negara bagian itu memiliki namanya power constituent, yaitu kewenangan untuk membentuk undang-undangnya sendiri, serta kewenangan untuk mengatur organisasi sendiri dalam rangka dan dalam batasan konstitusi federal. Jadi negara bagian itu punya kewenangan membentuk produk hukum ataupun kita menyebutnya konstitusinya sendiri, yaitu undang-undang, termasuk juga mengatur organisasi-organisasi ataupun perangkat-perangkat pemerintahan yang ada di masing-masing negara bagian. Tetapi itu semua harus dalam batasan yang diatur di dalam konstitusi federal. Kemudian yang kedua, kewenangan membentuk undang-undang pusat untuk mengatur hal-hal tertentu telah terperinci satu persatu dalam undang-undang federal. Sedangkan untuk bentuk negara kesatuan, bagian-bagian negara yaitu pemerintah daerah secara garis besarnya telah ditetapkan
oleh pembentuk undang-undang pusat. Kemudian yang kedua, pembentukan undang-undang pusat ditetapkan dalam suatu rumusan umum dan kewenangan pembentukan undang-undang lokal tergantung pada pembentukan undang-undang pusat. Jadi pada intinya kalau di negara kesatuan itu undang-undang itu hanya dibuat oleh pemerintah pusat dan rumusannya itu hanya bersifat umum. Dan untuk ketentuan terkait dengan pemberlakuannya itu disesuaikan dengan yang ada di masing-masing daerah melalui pembentukan undang-undang lokal, misalnya seperti peraturan daerah provinsi, kabupaten, atau kota. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk atensinya. Sampai berjumpa di pembelajaran PPKN